Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lanjutkan ke Tails of Sequence, yaitu ekor barisan ya. Di sini definisi 3.1.8 itu katanya ada suatu barisan, barisannya itu dinamakan X dengan anggotanya itu ini ya, X1, X2 sampai Xn. Nah, dia ini adalah barisan dari bilangan real. Kalau ada M, itu bilangan asli ya. Maka M tail ekor M dari X itu adalah barisan sesudahnya M ya. Dinotasikan dengan X M ini ya, X kecil, dia itu adalah barisan bagian dari barisan X tadi. Anggotanya diambil sesudahnya M. Sisanya ya. Jadi di sini misalkan kalau ada 3 ekor ya, ekor ketiga dari barisan X, barisannya itu ini ya, ini kan yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau yang ketiga 3 tail berarti yang ini dihapus. Kita mulainya dari yang keempat, 8, 10 dan seterusnya. Ini adalah X3 nya, itu yang dinamakan ekor. Tuh, selanjutnya di sini ada teorema 3.1.9 dikatakan bahwa nah, ini jelas sekali ya. Kalau ada barisan X, Xn, dia itu adalah suatu barisan dari bilangan real. Dan misalkan ada M, seperti tail tadi ya, M elemen natural. M tailnya tadi kan sesudahnya. Nah, X itu konvergen ya. Jadi XM itu konvergen jika dan hanya jika X-nya itu konvergen. Kalau barisan yang fullnya X itu konvergen, otomatis tailnya juga harus konvergen gitu. Nah, kalau ada tail yang konvergen, barisan yang fullnya X-nya itu juga harus konvergen. Makanya di sini limitnya yang XM, limitnya tail itu harus sama dengan limitnya X. Gitu teoremanya ya. Untuk pembuktiannya bisa dibaca sendiri. Di situ Km epsilonnya dipilih K epsilon dikurangi M ya. Kemudian saya ke contoh selanjutnya. Nah, di sini kalau ada Xn itu adalah suatu barisan ya. Barisan dari bilangan real. Kemudian kalau ada An ya, ini adalah barisan yang lainnya lagi. Tapi dia adalah positif real number ya, barisan dari bilangan positif dengan ada syaratnya. Limitnya An itu sama dengan 0. Jadi ada syarat di situ ya, ada barisan dua barisan di sini Xn sama An. Gitu. Nah, barisan yang An itu punya limit, sudah diketahui limitnya. Limitnya yaitu 0. Nah, untuk sum konstan, kalau ada konstan C, jika ada konstan C lebih besar 0 dan M elemen natural, kita punya ya, kalau kondisinya seperti ini, Xn dikurangi X, barisan yang Xn tadi ya, yang ini yang pertama dikurangi X, ternyata dia itu kurang dari sama dengan C yang bilangan natural tadi ya, konstan C, enggak harus natural ini, bilangan real enggak apa-apa, yang jelas dia positif. C dikalikan An, limit An tadi kan sudah diketahui yang ini, dikalikan An ya. Kalau kondisinya Xn itu memenuhi ini, untuk semua N lebih besar dari M, untuk suku-suku yang selanjutnya, maka bisa kita simpulkan bahwa limitnya Xn itu adalah X. Ini limitnya yang ini, itu ya yang ini yang dicek itu, gitu. Ya, untuk pembuktiannya sendiri, ini bisa kalian baca, kalau epsilonnya itu, jika untuk epsilon lebih besar dari 0, limit An sama dengan 0, maka ya ada di situ K-nya, pemilihan K-nya adalah K epsilon dibagi C, sedemikian hingga itu ya. Nah, An tadi kan diketahui limitnya 0, berarti bisa kita tuliskan mutlak dari An dikurangi 0 itu sama dengan epsilon dibagi C ya. Jadi dia nilainya epsilon bagi C. Kemudian karena N lebih besar dari K dan N lebih besar dari M juga, maka terpenuhi bahwa Xn dikurangi X
dia itu akan kurang dari sama dengan CAN ya. Tadi kan kondisinya ini kan. Kalau ada yang seperti itu, CAN, kemudian CAN-nya tadi. AN di sini diketahui dia kurang dari epsilon dibagi C, berarti tinggal diganti. Ini ya, AN tinggal diganti sama epsilon dibagi C. Ini coret-coret jadinya dia epsilon, sehingga XN dikurangi X itu ternyata dia kurang dari epsilon sesuai definisinya limit. Berarti limitnya XN itu adalah X gitu. Ya. Selanjutnya, nah ini menggunakan Bernoulli contoh 3.1.11. Saya jelaskan singkat aja ini. Bisa kalian baca sendiri nanti. Bahwa kalau A lebih besar dari 0 ya, A-nya positif ya, maka limit dari 1 dibagi 1 plus NA itu adalah 0. Nah, dari mana? Di sini. Karena A lebih besar 0 ya. Dan N itu kan positif. N itu kan adalah bilangan natural, sedangkan A-nya juga positif, maka otomatis 0 pasti kurang dari NA. N dikalikan A kan positif. Nah, sekarang yang namanya NA, kalau saya tambahkan 1, pasti lebih besar 1 plus NA. 3 sama 4, pasti kan lebih besar 4 gitu kan ya, logikanya. Sehingga, nah ini, karena NA kurang dari 1 plus NA, dari sini berarti kalau saya balik 1 per 1 plus NA, ini pasti kurang dari 1 NA gitu. Makanya di sini mutlak dari 1 per 1 plus NA dikurangi 0, karena yang ingin kita cek kan ini limitnya 0 ya, itu kurang dari sama dengan, ini kan 1 plus NA, gini kan hasilnya ya. Kemudian ini kurang dari 1/, tadi dia NA gini ya, bisa kita pisah jadi 1/A dan 1/N karena dia positif gitu. Untuk semua N elemen natural. Nah, kalian tahu sendiri bahwa limitnya 1/N itu kan 0 yang minggu lalu ya. Berarti ini adalah C-nya. Ingat di teorema barusan, kalau yang ini limitnya itu 0, jadi ini ada barisan. XN sama AN tadi kan, ini XN-nya, ini AN-nya. AN-nya diketahui limitnya 0. Gitu. Ini adalah XN-nya. XN dikurangi ini adalah X-nya 0 itu. 1 plus NA dikurangi 0. Gini kan. Tadi kan rumusnya di definisi di teorema barusan ya. Itu XN min X itu kurang dari sama dengan C dikalikan AN. Ini kan. Jadi ini adalah XN-nya, ini X-nya, C-nya berapa? C-nya adalah 1/A. Gitu ya. Nah, AN-nya yang mana? AN-nya adalah barisan dari 1/N. 1/N diketahui limitnya 0. Berarti berdasarkan teorema barusan, bisa kita simpulkan bahwa limit 1 dibagi 1 plus NA itu adalah X. Yang di sini nilainya adalah 0 gitu. Kemudian yang B. B itu kalau dia antara 0 sama 1, bilangan real antara 0 sama 1, berarti limit B pangkat N itu sama dengan 0. Ini sama menggunakan Bernoulli ya. Ini menggunakan Bernoulli ya. Jadi di sini kalau kalian masih ingat Bernoulli inequality, pertidaksamaan Bernoulli itu 1 plus A dipangkatkan N itu lebih besar dari 1 plus NA. Dibuka lagi ya. Nah, sehingga kalau kita jadikan 1/, berarti 1 per NA itu pasti kurang dari 1 plus A pangkat N. Tuh ya, ini. Maksud saya ini 1 plus A dipangkatkan N itu kurang dari sama dengan kayak gini ya, karena kita balik ya. Kalau 1/, kan tandanya dibalik. Nah, karena berdasarkan contoh yang A barusan, ini kurang dari 1 per NA. Sudah sama kan ya? 1/N dikali 1/A. 1/N tadi limitnya 0 ya. C-nya adalah 1/A, berarti
bisa kita simpulkan bahwa B pangkat N itu limitnya juga 0 gitu. Nah, setelah itu kalau C lebih besar 0, limit C pangkat 1 per N itu adalah 1 ya. Itu 1, maka dia adalah konstan 1 1 1 1 1 gitu. Ini juga menggunakan Bernoulli ya, sama seperti yang B tadi bisa kalian baca sendiri. Nah, yang D juga sama.